Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan kita selanjutnya yaitu adabul akli, menjelaskan tentang tata keramanya makan. Adabul akli utawi kikubab mertelaake tata kramane dahar. Amal adabu anapun utawi tata kramane akli allati kang qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge akli iku fahiya mongko utawi allati iku ghuslul yadaini mbasuh tangan loro. Wawat utto'ami lan nyelehake panganan ala sufratin ing atase ajang fil ardi ing dalem bumi. Wal julusu lan lungguh wa niyatut taqawi lan niat gawe kekuatan alal ibadati ngatasi ibadah. Watarkul akli lan ninggal mangan ma'assibai ing dalem sertane wareg. Waridho lan ridho bil hadiri kelawan perkara kang teka minat to'ami nyatane panganan. Watarku dhammihi lan ninggal nacat-nacat ing to'am. Watolabuman lan golek wong yakulu kang mangan sapa man ma'ahu ing dalem sertane wong. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata keramanya makan. Di dalam tata keramanya makan ada 3 macam. Yang pertama adalah tata krama sebelum makan. Yang kedua adalah tata krama ketika kita makan. Dan yang ketiga adalah tata krama setelah kita makan. Amal adabu allati qoblahu fahiya ghuslul yadain. Adapun tata keramanya makan sebelum makan adalah ghuslul yadain, mencuci kedua tangan. Wawat utto'am ala sufratin fil ardi, dan meletakkan makanan tadi di atas piring, di atas tempat makan di dalam bumi. Dalam artian tidak kita tumpahkan di tanah terus kita makan, tapi betul-betul diletakkan di tempatnya, di piring atau mangkok. Wal julusu, dan ketika kita sebelum makan sebaiknya kita dalam keadaan duduk. Waniyatut taqawi, dan kita niat sebelum makan kita itu untuk mendapatkan kekuatan alal ibadah, kekuatan untuk melakukan ibadah. Karena ternyata realita yang ada, banyak orang yang makan tapi niatnya bukan untuk ibadah. Nyapa mangan, malah untuk melakukan niat persiapan melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Tata keramanya orang makan adalah sebelum dia makan, dia niat makannya tadi untuk mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Watarkul akli ma'assibai. Sebelum makan kita mau, dalam artian tata krama kita adalah meninggalkan makan dalam keadaan kenyang. Kalau kenyang, ya jangan makan. Waridho bil hadir, dan kita ya menerima ridho dengan apa makanan yang ada minat to'am. Watarku dhammihi, dan meninggalkan menghina, mencacat makanan.
Wa talabu may ya'kulu ma'ahu, dan sebelum kita makan sebaiknya kita mencari orang untuk kita ajak makan bersama. Wa ammalati ma'ahu, wa ammalati anapun utawi adabul akli ma'ahu kang tetep ing dalem sertane akli, fahiya mengko utawi allati ma'ahu iku albad'u ngawiti bitasmiyati kelawan maca bismillah. Jahron kelawan banterake swara. Nyapa kok jahron? Kenapa kok harus keras? Liyudzakira supaya ngelingake sapa wong ghairahu ing liyane. Adapun tata keramanya makan ketika kita dalam keadaan makan adalah satu al-bad'u bitasmiyah. Kita mulai makan, kita awali dengan membaca bismillah. Jahron. Sebaiknya dengan bacaan yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Liyudzakira ghairah. Untuk mengingatkan orang-orang lain yang berada di sekitar kita bahwasanya kalau mau memulai makan kita disunahkan membaca bismillah. Wal aklu lan mangan bil yumna kelawan tangan tengen. Ketika kita makan gunakanlah tangan kanan. Wa tasghirul luqmati lan nyilekake puluhan. Ketika kita makan jangan membesar melebarkan puluhan, tapi mengecilkan sekecil-kecilnya puluhan. Wa ijadatu madghiha lan bagusi mamah ing luqmah. Dan ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita ijadatu madghiha, kita betul-betul menyempurnakan di dalam kita mengunyah makanan. Dengan cepat-cepatan, baru 3 kali dikunyah langsung ditelan, tidak. Watarku madiyatihi lan ninggal ndawaake tangane wong ila ghairiha maring liyane luqmah. Dan jangan sampai kita itu memanjangkan tangan untuk mengambil makanan yang lain selain jatah kita yang ada di depan kita. Qoblal faraghi ing dalam sak durunge rampung minha saking luqmah. Kalau seandainya kita mengambil makanan, kita masukkan ke dalam mulut kita, kita kunyah, sebelum selesai janganlah ambil makanan yang lain dulu sebelum apa yang kita kunyah selesai. Wal aklu lan mangan mimma saking panganan yalihi kang nyandingi apa ma ing wong illa fil fakihati angin ing dalem nyamian, angin ing dalem woh-wohan. Dan janganlah kita itu memakan makanan-makanan dan kita itu sebaiknya makan makanan yang ada di sekitar, di hadapan kita saja. Illa fil fakihah, kecuali untuk nyamian, cuci mulut, untuk buah-buahan. Biasanya yang ada di hadapan kita makanan, buah-buahan ada di tengah, boleh kita mengambil buah-buahan kalau memang untuk fakihah. Tapi sebaiknya kita makan apa yang ada di hadapan kita dulu. Wa la yang fukharan yento orang damu sapa wong fit ta'ami ing dalam makanan. Fit ta'ami ing dalam panganan. Dan ketika kita memakan jangan sampai kita ambil makanan terus kita damu. Kita apa damu itu apa? Kita dinginkan dengan mulut kita. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau menurut sebuah penelitian kesehatan, bakteri-bakteri yang ada di mulut itu akan masuk ke makanan ini sehingga jadi kotor. Tapi dalam adab dalam kitab kita kali ini, dalam kitab Taisiril Kholaq, termasuk tata krama kita dalam makan adalah jangan sampai kita itu mendinginkan makanan yang akan kita makan dengan mulut kita, dengan disebul dengan mulut kita, didamu.
Walayak to'ahu lan yen to orang ngetok sapa man ing to'am bisikini kelawan lading. Dan janganlah sampai kita itu memotong makanan kita dengan pisau. Walaupun kalau yang sering nonton TV ada yang namanya spaghetti daging bakar itu ya tebal itu kan biasanya pakai garpu sama pisau dipotong-potong. Ada tata krama dalam kitab Taisirul Kholaq ini, jangan sampai kita memotong makanan dengan pisau. Dalam artian bagaimana yang ada di piring ya kita cuil dengan tangan kita, dengan puluhan kita. Dan ambil puluhan, ambil makanan itu ya sekecil mungkin. Jangan sampai kita membesarkan puluhan lukmahnya. Wa alayam sahalan yento ora gepok sapa wong yadahu ing tangane wong bihi kelawan sikit. Wa alayam sahalan yento orang gepok sapa wong yadahu ing tangane wong bihi kelawan sikit. Dan janganlah sampai ketika kita makan, kita itu ya mengambil pisau, dalam artian kita itu mengusap pisau yang ada di situ. Ya kita cukup ambil daging, seandainya makanan nasi, seandainya roti, ya cukup dengan tangan kita aja, kita ambil dengan puluhan kita. Walayaj ma'alan yento orang ngumpulake sapa wong baina tamri ing dalam antarane kurma wan nawalan isine kurma fi inain ing dalam wadah siji. Nah ini yang kadang-kala banyak orang yang menyepelekan. Kita makan kurma, ambil ada isinya, kita ambil lagi isinya, kita taruh di tempatnya kurma tadi, kita taruh di pinggir, jangan sampai yang seperti itu. Kita cari tempat yang lain, kita ambil tisu, kita taruh. Isinya kita kumpulkan di tempat sampah, di tisu, dan sebagainya, nanti dibuang ke tempat sampah. Tapi di masyarakat sering terjadi yang seperti itu. Apalagi kita makan semangka yang masih ada kulitnya, itu ketika semangka diiris-iris, kita makan merah-merahnya semangka, kulitnya ditaruh di wadah tempat semangka tadi. Ini bukan tata keramanya orang yang sedang, bukan tata krama atau adab yang baik dalam makan. Wa alla yashrobalan yento orang nginum sapa wong almaa ing banyu illa indal ikhtiyaji angin ing dalam nalikane butuh, ing dalam nalikane hajat ilaihi maring ma. Dan ketika makan, janganlah kita seling-selingi dengan minum, kecuali memang kita butuh untuk minum, kita butuh terhadap air tersebut. Misalkan ketika kita tersedak, ketika kita keseretan, ya kita butuh minum secukupnya. Tapi selama kita belum butuh pada minum ketika dalam keadaan makan, jangan kita minum dulu. Kecuali makan sudah habis, selesai, baru kita minum. Wa ammal latihanapun utawi adabul akli, anapun utawi tata kramane mangan ba'dahu ing dalam sakwise akli, ing dalam sakwise mangan fahiya mongko utawi allati ba'dahu iku alqiyamu ngadeg qabla syibai ing dalam sadurunge warak. Adapun tata krama setelah kita makan, selesai kita makan, di antara tata kramanya adalah alqiyam qabla syiba. Berhenti makan, berdiri atau berhenti makan sebelum kita kenyang. Lupa. Bagaimana kalau masih sisa banyak di piring kita? Nah ini pelajaran bagi kita. Kita dalam mengambil makanan ya harus kita kira-kirakan. Kira-kira kita itu cukup makan seberapa. Maka kita kurangi agar kita tidak sampai kenyang dalam menghabiskan sebuah al-qiyam qabla syiba. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro ba'da laqihima ing dalam sakwise dilati ing yadaini. Dan tata keramanya orang makan setelah makan adalah kita mencuci kedua tangan setelah kita mendilati. Ini memang disunahkan yang seperti ini. Tapi ini prakteknya kan ketika orang zaman dahulu makannya kurma, makannya roti, dan sebagainya. Kalau makan soto,
Ya sulit kalau kita pakai puluhan lukmah, pakai sendok. Kalau sendok ya tidak usah. Sendoknya didilatin tidak usah. Waltiqatu al-futati. Waltiqatul futati lan jumu'i upo kang kecer. Waltiqatul futati lan jumu'i upo kang kecer. Ketika kita makan, ada makanan-makanan yang jatuh, kita ambil. Dalam artian, jangan sampai kita makan tersebut tercecer di tempat sekitar kita makan. Walhamdulillahi lan muji ing Allah. Setelah kita makan, kita membacakan. Biasanya dengan bacaan Alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana wa ja'alana minal muslimin. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kita memakan, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita agar menjadi sesuatu yang bisa membawa kita semangat untuk beribadah, bertakwa kepada Allah, sebaiknya di dalam memasukkan, di dalam makan, kita betul-betul menggunakan tata krama secara Islam, yaitu tata krama sebelum kita makan, dari memulai membaca, dari mulai mencuci tangan dalam keadaan duduk, dan tata krama ketika sedang makan, dan tata krama kita ketika selesai makan sampai kita membaca hamd. Para pemirsa rahimakumullah, semoga bermanfaat fid dunya hatal akhirah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.